Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Rama Ramani, Bapak Ibu, Upasaka, Upasika sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bertemu, khususnya di ruangan Dhammasala ini. Ya, ini pertama atau kali pertamanya saya mendapatkan kesempatan untuk mengulang Dharma ajaran Sang Buddha di Wihara Buddha Sasana Makassar. Buddha Sasana ya atau Sasana Dipa Makassar. Ingat saya Buddha Sasana. Ternyata Buddha Sasana itu ada di Sorong, Papua. Ya, sungguh kesempatan yang sangat baik kita bisa melakukan kebajikan yang tidak terhitung nilainya pada pagi hari ini. Kenapa saya bisa mengatakan hal demikian? Karena ketika kita melihat orang lain yang sudah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti ini, terkadang masih melupakan. Kenapa melupakan? Karena demi memenuhi kesenangan atau kesibukan sendiri. Tetapi berbeda dengan Bapak Ibu, Upasaka, Upasika sekalian, yang dimana yang banyak digunakan orang kalau hari Minggu untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga besar, atau pergi berliburan dengan teman, kerabat, maupun sanak keluarga. Tetapi Anda sekalian masih mau menyempatkan untuk melakukan kebajikan ini. Apalagi kalau kita lihat dari pagi, tadi Bapak Ibu sudah mengulang atau membaca parita suci, memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Buddha Gotama, dengan mempraktikkan ajaran-ajaran beliau. Seperti tadi bermeditasi juga. Tadi ada meditasi kan? Berapa lama? 10 menit, 5 menit. Ya, kurang lebih 5 menit. Akan tetapi meskipun hanya 5 menit, kurang lebih 5 menit, ketika hal tersebut digunakan dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang sungguh-sungguh,
dengan konsentrasi yang baik, kita sudah memunculkan banyak sekali perbuatan kebajikan. Kalau mengingat, pikiran itu selalu muncul dan berpindah-pindah, bahkan sepersekian detik. Mungkin hitungan detik sudah muncul 2 pikiran yang berbeda. Tetapi karena selama misalkan 5 menit kita dapat melatih pikiran itu untuk memikirkan hal yang baik, mengembangkan cinta kasih, memperhatikan atau perhatian yang penuh, mengkondisikan perhatian yang penuh, maka itu sudah melakukan kebajikan yang sangat baik. Ditambah lagi tadi juga sudah mengulang atau memperbaiki Pancasila Buddhis atau moral. Kenapa hendaknya kita harus terus memperbaiki hal ini? Tidak hanya para Bapak Ibu upasaka upasika sekalian yang ketika melakukan puja bakti atau ketika hari raya besar ada seorang biku samanera bisa mengulang atau memperbaiki moralitasnya, itu dengan membacakan atau mengulang Aradhana Pancasila. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, tidak semuanya merupakan hal-hal yang baik. Makanya para samanera, para biku biasanya memperbaiki sila atau kalau para biku mengulang patimokkha sebulan 2 kali. Karena apa? Kita sebagai seorang samana pun tidak 100% bisa menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita, menjaga ucapan kita. Kadang meskipun sudah berusaha sekalipun, tetapi yang namanya pikiran tiba-tiba muncul perbuatan yang mungkin kalau orang Jawa ngerasani atau memikirkan keburukan orang lain, memikirkan hal-hal yang negatif tanpa kita sadari, karena pikiran itu sangat lembut sekali. Nah tadi pada sila pertama, Bapak Ibu upasika sekalian sudah mengulang tidak melakukan pembunuhan. Ada beberapa orang yang terkadang kalau Bapak Ibu bagaimana moralitasnya, silanya sudah dijaga dengan baik. Ada yang mengatakan tidak bisa samanera, tidak bisa bante, karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan lingkungan. Nah akan tetapi sebenarnya ketika mereka belum mencoba, belum berusaha untuk mempraktikkan, ya akan selalu tidak bisa. Tetapi ketika mereka berani mencoba, berani mempraktikkan, berusaha dengan keras, pasti akan bisa. Nah salah satunya, yaitu misalkan saja, ya tidak banyak-banyak seminggu sekali waktu pergi ke wihara. Ketika menginjak pintu gerbang wihara, langsung tiba-tiba teringat, tidak boleh menyakiti, membunuh makhluk lain. Dan bertepatan pada waktu itu di depan kita ada mungkin, kalau misalkan lantainya bersih seperti ini, ada semut yang lewat pun terlihat ya. Lantainya putih, ada semut, binatang yang lewat, bahkan mungkin nyamuk yang awalnya kalau satu ekor datang berusaha kita cari sampai sebisa mungkin harus mendapatkannya. Tetapi terkadang ketika di wihara, jangankan mencari. Ketika nyamuk itu menyentuh kulit kita pun hanya kita pelan-pelan kita usap, kita singkirkan pelan-pelan, atau kita tiup. Tidak mungkin kecuali kalau memang pas tiba-tiba karena sudah terbiasa, tangannya otomatis, padahal karena pikirannya tidak diperhatikan,
Jadi ketika ada nyamuk hinggap, langsung tangannya bertindak. Akhirnya nyamuknya pun tewas. Nah itu sudah bisa melakukan sila pertama tanpa kita sadari, tanpa kita harus bersusah payah. Nah lalu sila kedua, mencuri. Ya beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita atau di media sosial, itu ketika orang-orang ingin melakukan sembahyang atau ke tempat ibadah, ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Ya mungkin karena kebutuhan ekonomi ya. Jadi ketika melihat sendal yang bagus, sepatu yang indah, menarik, diambil. Nah kira-kira Bapak Ibu punya pemikiran seperti ini? Wah sendal saya mau putus, jadi ini mumpung hari Minggu, ya sudahlah ke wihara lah. Siapa tahu dapat ganti yang cocok. Tidak ya? Ya saya harapkan tidak. Kasihan, karena yang ketika yang kehilangan pun akan menderita, karena apalagi Makassar ini panas ya. Tapi sebenarnya bukan hanya di Makassar, hampir semuanya panas, apalagi di lingkungan yang tropis atau negara yang tropis. Nah tadi selain itu juga tidak melakukan sila ketiga. Ke wihara tujuannya untuk mencari selingkuhan, simpanan, tidak ada ya. Apalagi sampai menjadi seorang pelakor. Ketemuannya di wihara lagi. Waduh, bahaya ya. Tidak hanya itu, yang keempat pun sama. Ketika yang kalau di rumah yang masih sering marah, masih sering emosi, ketika berada di wihara bertemu dengan orang banyak, melihat altar atau patung Sang Buddha, tiba-tiba ketika mendapatkan ucapan yang kasar, hanya mengelus dada. Yang biasanya tidak mengelus dada, langsung mengelus dada. Karena apa? Menahan sabar, menahan tidak emosi. Nah, apalagi sila kelima tidak ada dilakukan. Ke wihara bawa minuman keras, orang meditasi duduk, di belakang atau di luar malah bergiliran gelas atau meminum minuman keras, atau malah mungkin buka lapak judi. Wah mumpung di wihara banyak umat, banyak orang, saya buka lapak judi di wihara, siapa tahu untung besar. Nah, tentu tidak dilakukan dan jarang atau mungkin tidak mungkin dilakukan oleh umat-umat Buddha, apalagi ketika di wihara. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, sebelum melanjutkan, karena ini merupakan kali pertama saya berada di sini atau mendapat kesempatan untuk mengulang ajaran Sang Buddha di Wihara Sasana Dipa. Kalau nama mungkin sudah tahu ya, di sana ada nama saya. Jadi kalau kenalan juga nama sudah ada, jadi tidak perlu. Ya mungkin asal. Karena kalau saya kan bahasa Indonesianya masih medok-medok. Masih kelihatan sekali kalau orang Jawa. Nah, asal saya yaitu dari Lampung, Jawa Lampung. Dari Lampung itu di Pulau Sumatera, di pintu masuk Pulau Sumatera, yang beberapa bulan yang lalu sempat viral karena jalannya yang terlalu bagus. Saya lahir 2018, maksudnya lahir jadi samanera. Kalau lahir ke dunia atau lahir sebagai manusia ya tidak mungkin ya, 2018 mungkin. Jangankan untuk duduk di sini atau berbicara di sini, mungkin masuk saja atau bertemu dengan Bapak Ibu atau orang yang
sekian banyak akan langsung grogi, keringat dingin. Nah, saya lahir 2018 menjadi samanera di Provinsi Jambi, di Wihara Jaya Manggala. Waktu itu ikut Pak Baja. Karena yang lain satu angkatan waktu itu pada kembali ke setelan pabrik atau kembali menjadi seorang umat awam, tapi karena saya merasa kok sayang begitu singkat latihan ini, jadi saya melanjutkan pelatihannya. Kemudian pindah ke Malang atau ke Jawa Timur. Setelah di Jawa Timur baru pengabdian di Papua. Jadi karena mungkin tadi pengabdian pertama di Wihara Buddha Sasana, ingatnya di sana. Karena depannya ada sasana, di sana juga ada sasana. Kalau di sini Sasana Dipa, di sana Buddha Sasana. Nah, di Papua. Di Papua kurang lebih 4 bulan. 4 bulan setengah, setelah itu pindah ke Tangerang dan akhirnya ke Makassar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, kalau melihat template atau tema, ingin yang saya sampaikan yaitu tentang mengenai kebahagiaan. Yang dimana ketika semua orang berlomba-lomba ingin memperoleh kebahagiaan, tetapi terkadang orang-orang tersebut masih tidak mengetahui kebahagiaan seperti apa yang hendaknya harus kita peroleh, yang harus kita capai. Apalagi yang semua orang tentu menginginkan kebahagiaan ya. Ada yang di sini tidak ingin bahagia atau mungkin ingin menderita? Tidak ya, pasti semuanya ingin bahagia. Ingin hidup yang kaya raya karena biar lebih bahagia. Ingin bertempat tinggal di tempat yang aman dan kondusif biar lebih bahagia. Ingin selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan apa lagi? Kesehatan, kemasyuran, kecantikan, rupawan, ketampanan. Agar apa? Agar bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengenalkan beberapa level kebahagiaan yang bisa kita peroleh. Nah, tentu level pertama biasanya yang paling bawah, karena namanya juga masih pertama. Kecuali kalau juara pertama baru yang tertinggi. Nah, level pertama ini adalah kebahagiaan yang sifatnya mendapat. Ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan sanjungan, mendapatkan mungkin THR yang bentar lagi karena mau lebaran, atau mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan kesehatan, pasti semua orang ketika mendapatkan hal itu akan sangat bahagia. Tetapi apakah hanya orang atau hanya manusia saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan? Tentu tidak. Tidak hanya manusia saja. Bahkan makhluk hewan atau binatang, makhluk yang terlahir di alam binatang, juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Misalkan saja ketika Bapak Ibu di rumah memiliki peliharaan, memiliki kucing atau ikan, ketika kita makan dan kucing kita ingin mendapatkan makanan juga, pasti akan selalu mengikuti kita. Apalagi kalau mendengar renyahnya kerupuk, pasti langsung datang, lari, langsung ngeong-ngeong, langsung nempel di kaki. Kenapa mereka berusaha demikian? Ya karena ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan makanan. Nanti setelah diberikan kerupuknya atau makanannya, langsung diam. Langsung
senang. Nanti ketika habis, minta lagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari sedama, ketika kita melihat hal ini, kita juga bisa melihat kepada diri kita. Apakah hanya kebahagiaan mendapatkan yang membuat diri kita merasa puas? Atau hanya mendapat atau memperoleh kebahagiaan di level pertama, diri kita merasa cukup? Tentu jangan. Karena bukan hanya kita saja yang ingin mendapatkan hal tersebut, yang ingin memperoleh hal tersebut, tetapi hewan yang lain pun, makhluk lain pun ingin hal yang sama. Apalagi kalau kita mendengar atau sering orang mengatakan kalau manusia itu memiliki akal dan akhlak. Memiliki akal yang sehat, akhlak yang baik. Jadi kita tidak mungkin hanya dengan memperoleh kebahagiaan tingkat pertama atau level pertama, kita bisa merasa cukup, merasa puas. Harus ditingkatkan lagi. Karena kenapa harus ditingkatkan lagi? Kenapa tidak boleh merasa puas di level pertama ini? Karena sesungguhnya kebahagiaan level pertama ini bisa membuat orang lain hancur juga. Misalkan saja Bapak Ibu pernah mendengar seorang pencuri atau mungkin pernah mengalami barangnya yang dicuri, dirampok. Ketika perampok atau pencuri itu berhasil mendapatkan barang incarannya, kira-kira bahagia atau tidak? Tentu bahagia ya. Bahagia karena tidak ketahuan, tidak ketangkap. Coba kalau tidak berhasil ketangkap, mereka akan merasa tidak puas, mereka tidak bahagia, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, apakah mereka ketika sudah mendapatkan barang yang diinginkan, akan stop pada hari itu juga? Tentu tidak, karena merasa sudah enak, sudah bahagia, bisa mendapatkan uang yang lebih dengan cara yang singkat, maka berikutnya pun akan mengulangi lagi. Begitu juga dengan kita, ketika kita ingin hanya mendapatkan atau puas dengan memperoleh kebahagiaan level pertama, kita akan terus mencari, berusaha agar kita mendapatkan hal tersebut. Yang awalnya mungkin biasanya kalau menerima hadiah hanya sebuah bunga atau sebuah barang kecil, waktu kita kecil, ketika kita besar, sudah terbiasa menerima hadiah-hadiah tersebut, tentu kita akan merasa bahwa ketika mendapatkan atau menerima hadiah yang kecil, merasa kurang. Apalagi misalkan saja uang jajan. Ketika masih SD mendapatkan uang jajan 5.000 atau mungkin 2.000, nanti ketika SMA dikasih 2.000, apakah mau menerima? Tentu jarang. Jarang ada anak yang seperti itu. Pasti meminta lebih, karena mungkin kebutuhannya berbeda. Karena ada juga yang merasa tidak cukup. Wong saya sudah besar kok hanya dikasih uang jajan segini. Nah itu karena sudah terbiasa mendapatkan kebahagiaan yang level pertama. Jadi muncullah sebuah ego. Nah tadi juga saya mengatakan bisa menghancurkan orang lain. Mungkin di sini sudah rata-rata sudah menikah ya, sudah berkeluarga, atau mungkin yang masih remaja sudah, atau yang belum menikah sudah memiliki pasangan, atau yang masih remaja memiliki keluarga. Tentu setiap hari atau mungkin selama saat ini, sampai saat ini, pernah yang mengalami cekcok, pernah yang mengalami bertengkar atau berkelahi, baik itu dengan pasangan, dengan suami istrinya, atau dengan kakak beradik, kerabat, keluarga, pasti pernah mengalami. Ketika mengalami hal tersebut,
Ketika kita mampu mengalahkan mereka dengan ucapan kita yang mungkin kasar, yang mungkin sifatnya mengancam, apa kita merasa bahagia ketika mendapatkan hal tersebut? Mungkin bahagia pada saat itu, tetapi kebelakangnya belum tentu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ada kebahagiaan yang sifatnya lebih tinggi, yaitu level kedua. Nah, kebahagiaan level kedua ini adalah kebahagiaan karena memberi. Kok bisa memberi bisa bahagia? Nah, misalkan saja ketika Bapak Ibu melihat anak kecil yang menangis, atau saudara yang menderita, misalkan membutuhkan bantuan. Ketika Bapak Ibu melihat misalkan anak kecil tadi yang menangis, tiba-tiba diberikan kasih sayang, gendongan, atau diberikan sebuah hal yang dia sukai, dan mereka langsung tertawa, pasti seketika yang memberi atau yang melihat pun akan ikut bahagia. Wah, adiknya sudah bisa tersenyum. Atau misalkan tadi, ketika keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, sangat sekali membutuhkan pertolongan, tiba-tiba Bapak Ibu datang dengan memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Melihat mereka bahagia karena mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, karena diri kita merasa puas, melihat orang lain bahagia, kita pun jadi ikut bahagia. Kira-kira ada yang misalkan habis berdana makanan misalkan, setelah menyerahkan makanan malah tidak bahagia? Tidak ya, pasti akan senang sekali. Wah, akhirnya saya bisa melakukan dana makanan, atau bisa datang ke wihara, bisa berdana kepada para bante, akan merasa bahagia. Nah, tetapi ketika melakukan hal tersebut, muncul keinginan untuk mendapatkan apa yang telah kita berikan. Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan level kedua? Tentu bukan. Itu kebahagiaan yang masih level pertama. Kenapa bisa dikatakan kebahagiaan level pertama? Misalkan Bapak Ibu mungkin punya kebun atau punya pohon mangga yang biasa ditanam di dekat rumah. Ketika pertama kali buah atau matang pertama, mumpung buahnya baru matang pertama, ya sudahlah, saya kasihkan tetangga. Padahal mengetahui kalau buah matang pertama biasanya tidak manis. Atau karena buahnya belum manis, mangganya belum manis, ya sudah saya kasihkan tetangga lah. Hitung-hitung berdana. Padahal dengan mengasihkan tetangga yang tidak manis, kita berharap, ya nanti kan matang berikutnya saya mendapatkan yang lebih manis. Nah, itu kebahagiaan level pertama. Kebahagiaan yang sifatnya masih ingin mendapatkan. Berbeda misalkan Bapak Ibu misalkan punya buah mangga tadi, misalkan dua potong atau satu butir, satu buah. Ketika mau mengupas, mau memakan, ternyata anaknya meminta. Apakah mungkin seorang orang tua atau seorang kakak ketika melihat anaknya meminta mangga yang diberikan yang jelek, mungkin tidak? Atau mungkin Bapak Ibu demikian? Ini sepertinya iya ini. Soalnya akhirnya merenung. Nah, tentu sebagai orang tua, ketika anaknya melihat ibunya atau ayahnya mengupas mangga, ketika ingin meminta, tentu orang tuanya akan memberikan potongan yang terbaik. Memberikan bagian buah yang terbaik, yang paling manis, yang tidak busuk.
yang sudah benar-benar matang. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa memang hal itu perlu kita lakukan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika anak kita merasa bahagia mendapatkan buah mangga yang bagus, mendapatkan potongan mangga yang bagus, akhirnya mereka bahagia, kita pun turut berbahagia. Nah, jika hal seperti ini dikembangkan untuk orang lain, juga akan sama. Orang lain akan bahagia, kita pun akan bahagia. Ketika kita bahagia akan hal tersebut, berarti kita sudah memperoleh kebahagiaan yang level kedua. Kebahagiaan yang sifatnya memberi. Nah, tetapi apakah cukup sebatas dengan kebahagiaan karena memberi? Kebahagiaan yang levelnya level 2. Nah, ada kebahagiaan yang level ketiga, yang kebahagiaan lebih tinggi lagi, yaitu kebahagiaan tidak melekat dengan hal yang lampau atau yang sudah lewat, tidak melekat dengan hal yang belum datang atau belum tiba. Apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu mau tidur, contohnya tidur. Ketika Bapak Ibu mau tidur, tiba-tiba muncul pikiran yang sudah lewat, yang sudah lampau. Wah, kenapa saya mengucapkan kata-kata kasar? Kenapa saya selalu memikirkan orang tersebut? Kenapa tadi saya enggak melakukan hal itu, hal ini? Nanti ketika lampau sudah lewat, tiba-tiba muncul yang belum datang. Wah, berarti besok saya harus lebih baik. Besok saya harus menolong orang. Kenapa tadi atau besok ketika saya bertemu saya harus lebih jahat lagi? Nah, ketika memikirkan hal tersebut, apa yang terjadi? Ya tentu Bapak Ibu ketika mau tidur, akhirnya apa? Kayak jagung bakar yang hanya dibolak-balik. Tahu-taunya alarm berbunyi untuk diangkat, untuk bangun dari tempat tidur. Tanpa kita sadari, semalam suntuk, kita tidak mendapatkan tidur yang baik, tetapi malah memikirkan hal-hal yang sudah lewat ataupun yang belum tiba. Nah, apakah kita tidak boleh memikirkan hal tersebut? Tentu boleh. Orang sukses kalau tidak belajar dari masa lampaunya, bisa sukses? Belum tentu. Orang pintar kalau tidak selalu belajar dengan giat, apakah bisa menjadi seorang pintar? Belum tentu. Orang mendapatkan juara ketika tidak berusaha dengan keras, apakah bisa mendapatkan juara? Tidak bisa. Hal itu hanya sebuah angan-angan. Saya ingin juara, misalkan lomba 17-an juara 1 panjat pinang. Tapi kalau pada saat itu Bapak Ibu hanya nonton, ya tidak bisa mendapat juara karena hanya nonton. Sama halnya ketika berhayal ingin sampai juara atau mendapatkan juara panjat pinang, tetapi hanya menghayal saja. Seperti halnya seorang tukang. Tukang itu kalau memasang bangunan, pasti selalu ada benang yang digunakan. Nah, apa benang itu? Benang itu sebagai acuan. Kemana mata melihat? Ya melihat kepada batu bata atau adukan semen yang digunakan untuk memasang batu bata. Sesekali memperhatikan benang, oh ya, kira-kira bisa lurus, bisa sampai ujung, harus mengikuti benang, sudah lurus belum? Kira-kira melihat benang ke belakang untuk apa? Untuk melihat hasilnya bagaimana, sesuai harapan atau tidak. Jadi tidak memperhatikan benang itu, karena benang itu hanya sebagai acuan saja. Apakah yang kita kerjakan pada hari ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk kedepannya?
Ataukah apa yang saya kerjakan hari ini bisa gagal seperti dahulu? Kalau memang bisa gagal seperti dahulu, berarti kita perlu memperbaiki pada saat itu. Kalau memang merasa tidak cukup atau tidak bisa mencapai, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti kita harus lebih keras lagi berusaha pada saat itu. Nah, begitu juga dengan kebahagiaan tingkat ketiga atau level ketiga. Kita bisa ketika kita mau tidur tadi, ketika pikiran kita berada di tempat tidur, jasmani kita di tempat tidur, tidak memikirkan yang belum lewat atau yang sudah lewat atau yang belum datang. Tentu ketika tidur akan tidur nyenyak, ketika bangun akan segar. Tetapi karena tidak bisa menjaga, ibaratkan ini tangan kiri saya jasmani dan ini batin kita, batinnya akan terus berlari. Tetapi kalau kita bisa menjaga, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang ketiga tadi. Ketika mendapatkan celaan, hinaan, mendengarkan kalimat-kalimat kasar, kita tidak langsung melakukan pemikiran yang jahat, tidak berusaha menendam. Ketika bertemu orang tersebut, kita tidak terus-menerus mengingat keburukan orang itu. Tetapi apa yang kita lihat, ya pada saat itu. Ketika orang itu melakukan kebaikan, ya kita menilainya dengan kebaikan. Ketika orang itu melakukan kejahatan kepada kita, ya kita cukup memahami saja. Mungkin memang hal ini yang harus saya dapatkan, harus saya terima. Atau misalkan bisa menghindari agar tidak muncul pikiran yang jahat. Karena kan kadang ketika seseorang mendengar hinaan, cacian, makian, kalau terlalu lama pasti akan muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Bahkan akan muncul perasaan dendam. Oh, tunggu nanti suatu saat saya akan membalasmu. Tetapi kalau menghindari, dengan cara pergi misalkan, menghindar dari orang itu, pasti 5 menit kemudian orang itu akan capek atau akan berhenti dengan apa yang ia lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, itulah 3 kebahagiaan yang perlu kita lihat dan sebagai acuan kita pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan itu? Atau misalkan, sudahkah diri kita memperoleh kebahagiaan tingkat kedua, ketiga, atau bahkan masih memperoleh kebahagiaan tingkat pertama? Ketika merasa masih memperoleh kebahagiaan tingkat pertama atau level pertama, berarti ada kebahagiaan yang harus kita peroleh berikutnya. Tidak hanya pada tingkat pertama. Karena kebahagiaan tingkat pertama bisa menimbulkan bencana, peperangan, karena selalu mengharapkan bahwa dirinya lah yang membutuhkan kebahagiaan. Dirinya lah yang bisa memperoleh kebahagiaan itu. Orang lain tidak perlu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, semoga dengan kita mengetahui atau mengingat ada 3 level kebahagiaan ini, kita selalu melakukan perbuatan baik, melakukan tindak-tindakan yang baik, baik itu melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Meskipun kita masih belajar, masih berusaha, ketika kita selalu semangat dan tekun, pasti tidak ada hasil yang mengkhianati. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sugitata. Sanu, sanu, sanu.